Halo, selamat sore. Wika mempersembahkan Ngorbit, ngobrol bisnis interaktif, kelas marketing digital UMKM. Selamat sore, teman-teman Lintang. Teman-teman Ngorbit, sorry. Selamat sore teman-teman Ngorbit. Jumpa lagi dengan saya Hendrik di acara Ngorbit, ngobrol bisnis interaktif, kelas marketing digital UMKM. Udah pada mulai gabung nih, ya. Udah nungguin lumayan lama tadi. Buat teman-teman yang masih belum gabung, monggo diajak gabung. Karena sebetulnya kelas sore hari ini lumayan seru juga. Dan mungkin ini kalau ada yang sudah join di grup WhatsApp, ya, yang sudah join di grup WhatsApp, kalau ada yang belum nanti akan di-share linknya. Tapi kalau yang sudah pada join di grup WhatsApp, kelas hari ini mungkin cukup penting. Karena ada banyak-banyak banget pertanyaan, kalau saya pantau-pantau dari grup WhatsApp, ada banyak banget pertanyaan yang sebetulnya nggak melulu seputar desain. Ada banyak juga pertanyaan yang membahas tentang kayak ada link jualan nggak sih kalau UMKM kita jualnya enaknya kemana, kita pemasarannya gimana, branding gimana. Nah, kalau kemarin kita ngomongin desain agar bisa ngebantu gimana caranya teman-teman UMKM ini bisa membuat kemasan produk yang lebih menarik, terus gimana cara bikin konten infografis biar nggak jualan produk tuh nggak cuma sekedar jualan ya, nggak cuma sekedar promo, tapi juga ada bikin konten-konten infografis menarik. Misalnya teman-teman yang jualan buah-buahan, salad buah misalnya, bisa posting hal-hal yang menarik di sosial media, buatan sendiri tentang buah-buahan gitu. Jadi kemarin kita udah belajar tuh sama Bu Agnes. Jadi gini, kelas Ngorbit ini akan dilaksanakan dari mulai kemarin. Kelas Ngorbit ini akan dilaksanakan mulai kemarin sampai nanti hari Sabtu. Kelas ini terselenggara berkat sponsor pendukung sepenuhnya oleh Wika. Makasih banyak nih Wika. Oke. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 bulan sampai akhir bulan depan. Di minggu pertama ini, di weekend pertama kita belajar hal-hal yang dasar tentang digital marketing. Dasarnya misalnya seperti kemarin kita belajar membuat desain kemasan produk yang menarik. Terus kita juga membuat konten infografis penjualan. Sore ini kita akan belajar menyusun proposal produk bersama Pak Iqbal. Terus habis itu nanti malam kelas keempat itu balik lagi kita ketemu sama Bu Agnes. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Jakarta. Kita akan belajar membuat video produk yang informatif. Terus nanti besok kelas terakhir dari materi ini, materi branding dan promosi produk. Besok itu kita belajar teknik fotografi produk yang mudah dan efektif, gitu ya. Jangan takut karena teknik fotografinya kalau mau saya kasih bocoran sedikit, ini bukan teknik fotografi pakai kamera SLR atau kamera-kamera profesional canggih. Ini gimana caranya pakai kamera yang biasa aja atau bahkan pakai handphone, alat-alat yang kita punya, tapi hasilnya bisa bagus, gitu. Hasilnya bisa lumayan menarik lah ya. Oke. Narasumber kita sore hari ini adalah Bapak Iqbal Bana. Kebetulan adalah partner saya juga bekerja di Lintang. Mungkin mau cerita sedikit sebelum aku masuk mengenalkan Pak Iqbal. Lintang ini bergerak di bidang kita mendukung pengembangan UMKM lah ya. Kita ngebantu sahabat-sahabat kita, ngebantu orang-orang di sekeliling kita yang punya kegiatan, yang memang punya niat untuk berusaha sendiri. Kebetulan kami mendapat dukungan sepenuhnya dari Wika untuk memulai kelas pelajaran ini. Nah, Pak Iqbal ini lumayan ahli dalam hal membuat proposal. Kenapa sih buat proposal itu penting? Mungkin nanti bisa dijelaskan intinya. Intinya kalau menurut saya kan kalau bahasanya proposal itu mempropos sesuatu. Kalau bahasa resminya melamar ya, gitu. Kita kayak melamar, mempropos, menawarkan sesuatu. Nah, kalau menawarin sesuatu, produk, itu kan gimana sih caranya biar menarik? Gitu. Gimana sih caranya bikin sebuah penawaran ke orang lain yang bisa membuat orang itu, oh oke nih produk ini bisa gue beli. Atau mungkin, oh oke nih gue bisa investasi di produk ini. Gitu. Nah, itu gimana caranya? Mungkin kita sore hari ini kita undang Pak Iqbal Bana. Pak Iqbal, sudah ready Pak Iqbal? Wah, Pak Iqbal sudah Selamat ready. sore. Selamat sore Pak Iqbal. Pak Iqbal, kita sore ini mau belajar. Sore ini kita mau belajar yang tentang proposal, Pak Iqbal. Coba boleh bantu diceritain Pak, kenapa sih penting sih Pak Iqbal sih kita belajar bikin proposal produk? Proposal produk itu yang membuat dia penting adalah karena belum semua konsumen kita
itu bermigrasi ke digital marketing. Masih ada dan masih banyak, bahkan mungkin lebih banyak konsumen kita yang sifatnya masih konvensional. Nah, salah satu tools atau alat pemasaran konvensional yang kita kenal dan punya kelebihan tersendiri adalah proposal produk, begitu. Jadi meskipun ini bagian dari pemasaran offline, tapi proposal produk masih banyak digunakan dan berguna untuk mengkomunikasikan dan melakukan kegiatan pemasaran. Oke, berarti kita agak-agak belajar hal-hal tentang pemasaran nih Pak ya, karena banyak banget yang nanya di grup gimana sih cara pemasarannya. Jadi kayak kemarin udah diajarin ngedesainnya, tapi masarinnya gimana? Nah mungkin ini salah satu caranya nanti akan diajarin sama Pak Iqbal nih. Oke, udah ready Pak? Langsung kita sharing aja materinya Pak ya. Baik. Silakan Pak Iqbal, monggo. Oke, terima kasih Mas Hendrik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya langsung aja saya izin share screen ya. Baik, sore ini kita belajar bareng begitu ya. Kita belajar bareng tentang menyusun proposal produk. Tadi seperti sudah saya sampaikan sebentar sebelumnya, jadi bahwa proposal produk juga salah satu alat pemasaran yang masih sangat efektif selain alat-alat pemasaran lain, sehingga ada baiknya, nggak ada salahnya kita juga mempelajari bagaimana menyusun sebuah proposal produk yang benar, yang baik. Nah, pada sore ini kita akan mempelajari seperti yang dilihat di layar, kita akan mempelajari tentang apa sih sebetulnya proposal produk itu, kemudian fungsinya seperti apa, nah kemudian sebuah proposal produk itu terdiri dari apa saja, desain layoutnya seperti apa yang benar begitu. Nah, ditambah lagi nanti kita akan juga mempelajari tentang bagaimana membuat surat pengantar. Nah, apa itu surat pengantar, bagaimana fungsinya, dan apa kaitannya dengan proposal produk, akan saya lanjutkan ya. Nah, yang pertama, pembahasan kita, jadi di sini proposal produk itu berbeda dengan proposal bisnis. Jadi kalau proposal bisnis itu bertujuan untuk mencari investasi atau kerjasama bisnis, sehingga yang dijelaskan di dalam proposal bisnis itu adalah tentang pelaku usahanya sendiri, kemudian rencana bisnisnya seperti apa, dan analisis bisnisnya bagaimana dia akan mendapatkan untung, bagaimana dia akan mengelola bisnisnya, sehingga diharapkan menarik minat dari investor. Sebaliknya, kalau proposal produk yang dituju adalah konsumen, karena yang diinginkan adalah bagaimana produk yang ditawarkan oleh seorang produsen itu dibeli oleh konsumennya, sehingga penekanannya lebih banyak kepada deskripsi produk saja. Nah, yang akan kita bahas sore ini bukan proposal bisnis, melainkan proposal produk. Seperti itu. Nah, selanjutnya, seperti saya jelaskan tadi di awal ya, jadi bahwa pemasaran kita masih bercampur antara pemasaran online dan pemasaran offline. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mempelajari tentang tools atau alat-alat yang bisa digunakan untuk pemasaran online, seperti infografis, seperti juga baru infografis saja ya. Nah, kalau untuk hari ini kita akan berfokus kepada proposal produk sebagai salah satu alat pemasaran offline. Nah, kalau kita ingat, mungkin para pelaku pemasaran yang sudah lama menjadi pemasar gitu, yang sudah lama menjadi penjual produk, mungkin masih ingat bahwa kalau sebelum ada kegiatan-kegiatan online ini, maka kita biasanya dilengkapi dengan empat alat tersebut, 4 alat yang ada di layar ini, yaitu surat penawaran produk, kemudian proposal produk, kemudian kartu nama,
Kemudian yang selanjutnya adalah brosur atau flyer. Sebetulnya informasi yang ada di keempat dokumen tersebut kurang lebih sama, tapi ada perbedaan penekanan dan perbedaan kedalaman informasinya. Kalau proposal produk itu adalah dokumen yang paling lengkap. Jadi bisa lebih dari 1 halaman, bahkan bisa sampai 10-20 halaman. Karena proposal produk itu sangat mendetail, difokuskan lebih kepada produk yang akan dijual, tapi juga mencantumkan informasi produsen. Sebaliknya, kalau surat penawaran produk itu adalah pengantar dari proposal produk. Jadi ketika kita mengirimkan proposal produk kepada calon konsumen, kita juga biasanya melampirkan surat penawaran produk di bagian depannya sebagai komunikasi bisnis bahwa secara resmi kita memberikan penawaran kepada calon konsumen tersebut. Nah, ada tools lain, ada alat lain, yaitu kartu nama. Biasanya ketika sebuah komunikasi bisnis, negosiasi bisnis sedang berjalan, sebelum kita mengenal handphone yang bisa menyimpan nama, biasanya para pelaku bisnis bertukar kartu nama. Nah, fokus informasi yang ada di dalam kartu nama lebih pada informasi produsennya dan bukan kepada produknya, tapi biasanya juga bidang usaha dari produsen tersebut ada dicantum di dalam kartu nama. Komponen terakhir, tools terakhir adalah brosur atau flyer. Ini informasinya kurang lebih sama dengan proposal produk, jadi penekanannya lebih kepada produknya, tetapi dia diringkas dan lebih banyak mencantumkan informasi yang berupa gambar. Dan tampilan fisiknya atau bentuk fisiknya biasanya juga hanya berupa selembar kertas saja.